Baik. Mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi zidna ilma wa razuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib akramakumullah. Semoga Allah memuliakan kita semuanya dengan kemudahan-kemudahan bermajlis ilmu ini. Ala kulli hal, Masya Allah, saya ini hadir ke sini sebagai pengganti lagi maksudnya menggantikan Ustaz Teddy yang qadarullah berhalangan hadir pada hari ini. Kita doakan semoga Allah mudahkan segala urusan beliau. Ini sebenarnya sudah masuk Dzulqa'dah ya Pak, tapi kayaknya masih aroma-aroma syawalannya itu ya. Orang tuh kalau udah sering ketemu terus nggak pernah ketemu, Syawal itu kalau nggak mengucapkan lahir batin tuh ada yang kurang gitu ya. Izin dari kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah terima segala amalan baik kita yang kita kerjakan pada bulan-bulan Ramadan, yang kita upayakan pada bulan itu, dan amalan-amalan kita di bulan lainnya, amin ya rabbal alamin. Serta mohon maaf lahir batin bila mana ada salah kata dan perbuatan. Baik, kita melanjutkan pembahasan dari kitab kecilnya Imam Abul Izz rahimahullahu ta'ala. Kita doakan terbaik untuk beliau. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, kila wa rajmuhul yahudiyaini wa maulidu bisibtir ridal husaini wa kana fil khamisati isma' wa thiki al-ifku fi ghazbil banil mustaliki. Jamaah sekalian, kemarin kita pertemuan sebelumnya membahas tentang apa itu kejadian di tahun keempat Hijriyah. Salah satunya di sana ada perang Bani Quraidah. Nah, kita masih di tahun 4 Hijriyah. Dua fenomena penting yang kemudian para sang mu'alif dituliskan di sini, yaitu yang pertama adalah Nabi menjatuhkan hukuman rajam kepada dua orang Yahudi. Makasih. Kemudian juga pada tahun itu, di akhir-akhir pada tahun itu lahir cucu Nabi, yaitu Imamul Husain. Kejadian rajam ini, Masya Allah, rajam itu kan kalau kita kenal hari ini itu hukuman syariat Islam gitu. Kita hari ini mengenalnya seperti itu. Bahkan bisa jadi yang mengenal bahwasanya rajam itu adalah syariat Islam, mungkin mereka juga dari kalangan orang-orang non-muslim, dari Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Nah, dulu pada tahun keempat Hijriyah, ini kisahnya adalah ada yang menggelitik di kepala saya sebenarnya. Orang Yahudi dihukum rajam sama Nabi gitu. Kalau kita dengar kisahnya orang beriman dihukum rajam, mungkin makul, masuk akal di kita. Ini orang sudah masuk Islam gitu, artinya sudah pasrah sama syariat Islam. Nah, ini orang Yahudi, Masya Allah. Dikisahkan secara lengkap, secara gamblang dalam tafsir hadis Fathul Bari. Di sana dikisahkan bahwasanya jadi terjadi perzinaan di kalangan orang Yahudi di Madinah saat itu. Ini keempat Hijriah, jadi kondisinya dari Madinah. Nah,
kebetulan kejadian zina itu menimpa kalangan atas mereka, jadi para cendekiawannya, asyraful umam indahum, jadi orang-orang mulia di antara mereka saat itu ketahuan atau naik di informasi publik bahwasanya orang mulia di antara mereka melakukan zina. Nah, kalau seandainya zina ini terjadi di kalangan bawah, di masyarakat biasa, mereka sudah biasa nih. Maksudnya biasa itu mengambil hukuman yang ringan menurut mereka, yaitu berupa pecut. Walaupun sebenarnya hukuman itu hukuman hasil tindakan bid'ah mereka terhadap syariat Yahudi, syariat yang ada tertulis di kitab Taurat. Nah, itu penyelewengan. Tetapi penyelewengan itu dianggap biasa bila terjadi di kalangan bawah. Nah, kali ini yang melakukan zina adalah mereka dari kalangan atas. Sedangkan di kitab Taurat masih tertulis hukuman zina adalah dirajam. Nah, hingga akhirnya mereka saat itu bingung. Bingung tuh gini. Ini masalah besar. Kalau mau di-up gini, pertama kalau nggak mau di-up, nggak mau diangkat, pemilik pasangan nggak terima. Saya nggak terima pasangan saya atau orang dari kelompok saya dizinai sama mereka. Artinya keluarganya yang nggak terima kalau nggak di-up. Kemudian kalau di-up ini nanti menyangkut konsisten kita terhadap syariat Yahudi yang saat itu terkenal hukuman zina adalah jilid. Karena mau nggak mau kita harus kembali ke kitab Taurat, kita harus mengambil pilihan pahit itu, rajam. Artinya rajam harus yang tadinya sudah ditutup rapat-rapat sama mereka Yahudi, itu kitab tulisan terbaca, tetapi sudah seakan-akan kalau baca Taurat itu nggak baca. Nah, mau nggak mau dengan kejadian ini hukuman rajam muncul kembali ke permukaan. Nah, hingga akhirnya mereka gini aja. Jadi mereka sebenarnya pengen urusan ini diselesaikan, tetapi nggak mau terjadi hukuman rajam. Hingga akhirnya mereka sok bijak. Artinya sok bijak itu kan kita ini tinggal di Madinah, yang di sini sudah ada satu pemimpin yang dikenal pemimpin adil, pemimpin bijak. Artinya gini, mereka nggak setuju sama kepemimpinan Nabi, tetapi bahwasanya kemudian ketika mereka mengambil kebijakan dari lisan Nabi, itu adalah sebuah kebijakan. Apapun keputusan yang keluar dari lisan Nabi, entah itu ringan, entah itu berat, kalau diamalkan itu terkenal bijaknya, karena beliau sebagai seorang pemimpin. Nah, datanglah, dan salah satu alasan mereka datang ke Nabi adalah, jadi menurut Ibnu Abbas mengatakan kenapa mereka itu maunya datang ke Nabi. Jadi terkenal itu di sana ada satu pemimpin nazalat alaihi. Jadi pemimpin ini yang dimaksud adalah Nabi, biasa mengeluarkan fatwa-fatwa yang ringan. Nabi, masya Allah, ini terkenalnya Nabi kita itu adalah, jadi kalau berbuat untuk sendiri, berbuat seprofesional mungkin, seihsan mungkin, walaupun itu payah. Tetapi begitu mengeluarkan fatwa buat orang lain, Nabi itu terkenal dengan rohimnya, sayangnya, dengan ringannya. Makanya mereka berkehendak datang ke Nabi supaya dapat fatwa yang ringan. Datanglah mereka kepada Nabi. Nah, masya Allah, metode Nabi dalam berkomunikasi. Ketika mereka datang kepada Nabi, kemudian ditanyai lah, hukuman rajam di Taurat apa yang kalian ketahui? Maksudnya Nabi itu sebenarnya tahu di Taurat itu hukumannya adalah rajam, tetapi Nabi ini salah satu metode Nabi dalam berkomunikasi terhadap orang yang mungkin sudah diketahui dia terbiasa bohong, tetapi Nabi nggak terbiasa menjas.
Makanya kalau hari ini ada yang tanya, nah, kadang pertanyaan ini menjadi basa-basi hari ini. Misalkan orang mau ke masjid gitu kan, udah kelihatan pakai songkok, pakai sarung, tetangganya bilang ketika dilewatin, dia disapa, "Mangga Pak, ke masjid Pak." Iya kan gitu jawabannya, buat basa-basi. Tetapi dalam perkara yang sifatnya sesuatu yang dilarang ataupun dilanggar, kita mau mempertanyakan sesuatu yang dilanggar, salah satu metode yang dipakai Nabi adalah mempertanyakan itu, tidak langsung menjas. Tapi Nabi tidak langsung mengatakan di Taurat hukumannya rajam, maka kamu bisa dirajam, enggak. Tetapi Nabi mempertanyakan ini sebagai salah satunya sebagai hujah bagi mereka. Apa hukuman rajam di kitabmu, di kitab Taurat? Nah, mereka, wah ini kalau kembali ke Taurat ketahuan nih. Mereka jawab dengan jawaban yang dusta. Gini Nabi, nah terbiasa di kami itu kalau ada yang zina, mereka nggak mengatakan di Taurat, tapi perkataan mereka berkelit-kelit gitu. Di kami kalau ada yang zina itu hukum aja pertama wajahnya dicoreng-coreng pakai arang sampai hitam, artinya biar terlihat dia melakukan keburukan. Lalu setelah itu dinaikkan ke permukaan, maksudnya tempat yang lebih tinggi, kemudian dijilid. Nah, hukuman jilid bagi orang zina ada juga dalam Islam, tetapi li ghairi muhsan, untuk yang mereka yang belum sama sekali menikah. Tetapi kalau sudah menikah, maka hukumannya adalah rajam. Nah, kemudian Nabi mengatakan serius itu hukumannya. Kemudian mereka mau berkelit hingga akhirnya didatangkanlah tokoh Yahudi yang orang Islam tahu itu tokoh Yahudi yang masih lurus, pun orang Yahudi juga mengenal itu orang kalau berkata tentang Taurat pasti dipercayai. Beliau ada namanya Ibnu Surya. Ibnu Surya didatangkan. Nah, Ibnu Surya tahu ini yang sedang menjalani hukuman yang terduga adalah orang terpandang. Nah, kalau sekiranya aku nanti jawab sesuai jawaban Taurat, pasti aku dibenci. Akhirnya dusta. Bagaimana cara dustanya? Mengatakan apa yang dikatakan oleh kaumnya sebelumnya tadi. Dicorengin wajahnya, kemudian dijilid. Di situ ada sahabat yang dulu mantan Yahudi, Abdullah bin Salam, yang saat itu hadir Abdullah bin Salam. Jadi kalau perkara Yahudi dengan Yahudi, untuk menyambungkan antara Yahudi dengan Nabi, mereka memakai sahabat Abdullah bin Salam ini. Jadi orang dalamnya Nabi bagi orang Yahudi. Jadi kalau mau berkomunikasi lewat beliau. Nah, beliau hadir di saat itu, kemudian mengatakan, bohong kamu, coba datangkan kitab Taurat. Abdullah bin Salam tahu, saya belum lama juga masuk Islam, saat itu waktu masih di Yahudi, di Taurat masih jelas-jelas hukumannya adalah rajam. Didatangkanlah kitab itu, kemudian dibacakan di hadapan Nabi. Nah, menariknya si Ibnu Surya ini ketika memberitahukan ke Nabi, jadi ketika kitab itu dibuka, ayat tentang rajam itu ditutupi sama jarinya. Ini Nabi, ini pembicara ini di kitab ini temanya tentang zina. Nah, ini pembahasan. Benar ada perkataan jilid itu ada, tetapi mencukupkan di situ. Jadi yang bawah itu ditutupi sama jempolnya. Nah, ini kan yang ini jilid. Iya kan? Benar kan di Taurat tertulis seperti ini. Nah, Abdullah bin Salam yang saat itu hadir tahu isi Taurat, Nabi pun tahu. Tapi Nabi, Masya Allah, sebagai pemimpin itu langsung mengatakan itu metode terakhir. Kalau sekiranya sudah kebohongannya sudah bertimba-timba, hingga akhirnya Abdullah bin Salam mengatakan, Ibnu Surya, angkat itu jari kamu. Beneran, ketika diangkat, situ tertuliskan dengan jelas bahwasanya lil muhsin wal muhsanat, untuk orang yang sudah menikah hukumannya adalah rajam. Bahkan jelas di kitab Taurat itu, ketika orang yang berzina mereka sudah pernah menikah,
kemudian disaksikan 4 orang dan saksi itu mengatakan sama dia telah zina, bahkan bahasanya di kitab Taurat itu adalah al-mailul, apa itu bahasa Arabnya, mikhal gitu. Bahasanya nggak langsung menyebutkan sesuatu yang tabu itu, tapi bahasa dalam kitab Taurat itu kalau sekiranya sudah ada yang condong ke dalam botol tinta, Masya Allah. Ini jadi pun kita dalam syariat Islam hendaknya ketika membicarakan perkara itu, walaupun ini ilmu, kita harus menghindari bahasa yang tabu. Begitu juga Quran mengajarkan kita, gitu kan? Ketika Quran menggambarkan hubungan suami dan istri, Quran tidak langsung mengatakan hubungan yang tabu bahasanya, tetapi Quran membacakan dengan nisaukum harthul lakum, wanita kalian itu adalah ladang. Karena orang beriman itu sudah terbiasa, akalnya diajak berpikir, sehingga ketika memakai bahasa lain untuk kiasan bisa memahami. Jadi nggak perlu dengan berdalih ini ilmu kemudian mengucapkan ucapan yang tidak pantas, walaupun ucapan itu kadang benar di tempat yang tepat. Nah, hingga akhirnya mau nggak mau mereka harus mengakui bahwasanya masih tertulis hukuman bagi berzina adalah rajam. Didatangkanlah 4 saksi mengatakan iya, hingga akhirnya mereka dijatuhkan rajam. Yang menarik, jika salah satu yang dirajam adalah si perempuan, ada laki-laki dan perempuan. Si laki-laki ini ketika dirajam, keluarganya nggak ada yang merasakan kasihan. Jatuhlah giliran perempuan yang zina ini dirajam. Ini ada kisah cinta yang menyesatkan. Jadi begitu pasangannya ini dirajam, yaitu si perempuannya, laki-lakinya nggak terima, Pak. So sweet banget, tapi so sweetnya kurang tepat. Begitu tahu istrinya mau dirajam, udah siap, Nabi sudah mengatakan bahwasanya Allahumma inni awwalu ma ukfihi, bahwasanya aku adalah mengawali sesuatu hal yang mereka tutup-tutupi. Kemudian batu sudah mulai dilemparkan, suaminya langsung mendekap istrinya. Tetapi hal itu tidak menghentikan hukuman rajam, hingga akhirnya mereka dilempari, suami istri ikut mati. Kurang so sweet apa juga pengorbanan untuk istri, tapi kurang tepat. Ini kalau belajar cinta dari orang-orang non-Islam. Nah, itu salah satu kejadian zina yang kemudian Nabi jatuhkan hukuman rajam. Masya Allah. Jadi yang tujuan awalnya datang ke Nabi untuk mencari keringanan, tetapi Nabi adalah orang yang adil, tahu menempatkan kebenaran pada tempatnya. Nabi tidak takut nanti kalau aku menjatuhkan ini, orang-orang Yahudi nggak respect sama aku dibenci sama orang Yahudi. Nabi adil. Di kitab mereka ini, ya udah ini. Kalaulah di kitab mereka mungkin berbicaranya hukumannya ringan, Nabi pun katakan seperti itu. Kemudian kejadian berikutnya di tahun ke-4 Hijriah adalah wa maulidus sibtir ridal Husaini, yaitu lahirnya cucu Nabi yang bernama Husain. Nah, jadi dulu mungkin kita mendapatkan informasi bahwasanya Hasan dan Husain ini adalah anak kembar, karena namanya mungkin hampir mirip. Yang satu Hasan pakai fathah, yang kedua Husain domah dan kasroh. Nah, ini karena sama-sama hurufnya, maka ini kembar ini. Nah, padahal lahirnya itu adalah beda. Nah, Hasan lahir pada tahun ketiga Hijriah, kakaknya si Husain, pada pertengahan bulan Ramadan. Sedangkan Husain lahirnya ini masuk bulan Dzulqa'dah, awal-awal bulan Dzulqa'dah di tahun keempat Hijriah. Masya Allah. Nah, ini Husain, kelahiran Husain adalah kelahiran yang membahagiakan. Tapi menariknya, saking bahagianya Rasulullah mendapatkan kabar, datang ke rumahnya Fatimah, langsung memangku Husain. Hasan dan Husain ini, para jemaah, sebenarnya nama keduanya itu keluar dari lisan kakeknya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya
jadi Ali ini kan terkenal apa ya, apa namanya, laki-lakinya banget, jantannya. Makanya beliau itu pengen nanti kalau punya anaknya itu ya selain cerdas, jago perang. Makanya Hasan dulu hampir diberikan nama dengan penamaan Harb, artinya perang. Begitu Nabi dengar, enggak, wah anak udah diajari perang, gitu kan. Ibaratnya mbok yo ada yang indah-indah, kenapa harus dinamakan perang? Akhirnya benar sama Nabi, nggak jadi Harb, diganti Hasan. Nah, kata Hasan dan Husain itu udah penamaan yang sangat jarang di mana, di dunia Arab saat itu. Begitu juga Husain. Nah, Husain ini sebenarnya Ali sudah memberikan nama lebih awal daripada Nabi. Mungkin Ali tahu, ini kalau kakeknya datang nanti tahu dia belum dikasih nama, nanti dikasih nama aku nggak, apa itu, nama keinginanku jadi aku kasih ke anak-anakku. Akhirnya sebelum Nabi datang udah dikasih nama Harb. Tapi begitu Nabi datang bener lagi kayak si kakaknya Hasan. Enggak si Harb, Husain. Maka jadinya Hasan dan Husain. Insyaallah ini adalah kelahiran cucu Nabi dari rahim putri beliau yang mulia Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu kejadian pada 4 Hijriah. Insyaallah kita lanjut saja ke tahun 5 Hijriah. Wa kana fil khamisati isma' wa thiqi al-ifku fi ghusbi Banil Mustaliqi. Kalau tadi kejadian pada tahun ke-4 Hijriah, maka pada tahun ke-5 Hijriah muallif si penulis buku ini kemudian mencantumkan satu peristiwa penting di sana. Peristiwa yang menyangkut keluarga Nabi. Sebenarnya peristiwanya adalah terjadi pada perang Banil Mustaliq. Nah, perang Bani Mustaliq itu sebenarnya Bani Mustaliq itu nggak jauh dari Madinah, tempat tinggal Nabi. Jadi kalau dilihat di peta sejarah, letak perkampungan Bani Mustaliq atau Al-Muraisi itu adalah bainal Madinah wal Makkah. Jadi perkampungan yang ini termasuk masyarakat besar, perkampungan besar. Jadi dari Makkah sampai Madinah ada satu perkampungan yang besar namanya Bani Mustaliq. Nah, Bani Mustaliq itu terkenal, di situ ada kampung yang namanya kampung apa saya lupa. Di situ ada satu situs pariwisata yang satu sejarah yang dijadikan pariwisata. Namanya adalah Mata atau Lata. Apa saya lupa. Manat itu adalah nama berhala. Nah, Manat itu adalah tempat wisata, tempat paling ramai dikunjungi, nomor 2 setelah Ka'bah. Nah, orang-orang Arab, mereka yang Muslim ataupun yang belum, ataupun yang musyrik, mereka itu sama-sama melakukan ibadah haji. Nah, orang yang datang dari arah utara sebelum ke Mekah, ibaratnya kalau sebelum ke Mekah itu mereka ke ini Al-Muraisi dulu, ke Manat tadi dulu untuk mengunjungi berhala itu. Sepertinya kita nih kalau ke Makkah, amin ya Rob, kan kita ke Madinah dulu gitu kan, ke Madinah dulu. Selain ada tujuan mudah dalam ambil mikot, kemudian kita berziarah ke makam Nabi, sholat di Masjid Madinah. Nah, orang-orang saat itu, orang Arab, mereka yang datang dari arah utara sebelum ke Makkah, transitnya itu kebanyakan di Banil Mustaliq. Nah, namun pada tahun ke-5 Hijriah, Bani Mustaliq ini yang sudah merasa sudah merasa besar. Orang Arab mengenal mereka, mereka juga namanya harum di kalangan mereka. Akhirnya masih dilindungi nih, karena ada manatnya itu. Akhirnya mereka memiliki makar. Gimana nanti kalau kita udah kuat, kita kumpulkan pasukan, kita serang Nabi. Maksudnya kita serang Nabi itu supaya
si Manat ini tidak sepi dari kunjungan. Ini nanti kalau dakwahnya Muhammad itu sudah menjangkau luas daerah Arab, ini tempat kita nggak dikunjungi lagi. Mereka sudah menganggap ini kemusyrikan. Mereka langsung ke Makkah, ini sepi. Rasulullah mendengar itu, yang akhirnya memberikan utusan pergi ke Bani Mustalik, dan benar. Akhirnya diutuslah perang. Saat itu langsung dikomandai oleh Rasulullah SAW. Dan kebiasaan Nabi ketika perang atau ketika berkunjung ke suatu tempat, dia selalu melakukan undian untuk mengajak salah satu istrinya. Nah, begitu diundi, nah saat itu yang jatuh ke undian itu adalah Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Bunda Aisyah yang saat itu masih kecil gitu kan di Madinah itu umur 9 tahun, berarti masih kecil. 9 tahun, 10 tahun, masih belasan tahun, masih kecil. Saat itu diajak Nabi melakukan perjalanan ke Bani Mustalik. Nah, ketika melakukan perjalanan menuju Bani Mustalik, ada kejadian. Ini Masya Allah, Bunda Aisyah itu namanya anak kecil ya. Bukan anak kecil ya, gimana mau bilang kayak gitu tapi kurang sopan gitu. Dia masih kecil, kadang masih kalau anak kecil hari ini kan trader terhadap barangnya. Nah, saat itu Bunda Aisyah memiliki kalung kesayangan pemberian bundanya. Kalungnya ketika perjalanan ke Bani Mustalik, saat itu perjalanan tiba-tiba rombongan dihentikan. Stop, berhenti dulu Pak, berhenti dulu. Ada apa? Istri komandan besar kehilangan kalungnya. Jadi kalungnya Bunda Aisyah hilang saat itu, jatuh. Masya Allah. Nah, padahal ketika peperangan Bani Mustalik itu kan terjadi pada tahun kelima, tapi bulannya pokoknya pada bulan paceklik waktu itu, sehingga persediaan air itu sangatlah minim, sehingga seharusnya mereka itu meminimalisir istirahat supaya kesediaan air itu bisa hemat, dan nanti ketika di Bani Mustalik mereka tidak kekurangan air. Nah, namun karena kejadian kehilangan kalung itu hingga akhirnya pasukan harus diberhentikan demi menghormati itu Bunda Aisyah. Mereka nyari kalung bukan sebentar, bukan hanya 1 jam 2 jam, berhentinya siang sampai malam belum ketemu. Sedangkan dari malam sampai siang itu kan ada syariat wudhu, karena mereka orang-orang beriman, orang muslim mau sholat. Sedangkan kalau mereka wudhu, mereka harus memakai persediaan air yang ada. Akhirnya karena ya biasa namanya, di situ Bunda Aisyah sebagai istri Nabi, tetapi Aisyah ini juga sebagai anak sahabat mereka, yaitu Abu Bakar. Nah, mereka biasa sebagai pasukan, sebagai ini udah tahu ancaman kalau kita terbanyak istirahat, hingga akhirnya mengeluarkan kalimat-kalimat ini. Kalau kalimat itu kita bawa hari ini, wah Abu Bakar itu loh, anakmu lo ada-ada aja loh, gara-gara kalung ini pasukan diberhentikan. Hingga akhirnya Abu Bakar juga nggak sanggup mendengar itu terus-terusan. Datanglah ke Aisyah, Dok, ini sebenarnya adanya marah. Dok, kamu tahu nggak? Ini pasukan yang ikut di peperangan ini, persediaan air itu sangat dikit loh. Oh, kamu malah bikin aneh-aneh aja. Pasukan dibuat berhenti gara-gara ulah kamu. Nah, Bunda Aisyah masih kecil ya, nggak taunya pokoknya itu milikku, itu barang yang aku sayangi. Pokoknya kalau hilang harus ketemu. Sama seperti anak-anak kita kan. Anak kita nggak tahu mau kejadian apa, peristiwa apa, pokoknya mainannya hilang, walaupun terlambat kereta, walaupun mau terlambat sekolah, yang penting mainannya ketemu dulu, gitu kan. Pokoknya mainan, barang yang dia sayangi harus ketemu dulu, baru bisa lanjut aktivitas. Nah, sampai malam nggak ketemu. Akhirnya ketika malam itu juga
turun syariat. Nah, ini ada perbedaan. Kan sebelumnya kita membahas perang Bani Quraidah, di situ turun syariat tayamum. Nah, ada perbedaan. Salah satunya adalah jadi syariat tayamum itu turun di perang Bani Mustalik ini pas kejadian itu. Jadi ketika orang beriman menunda-nunda sholat karena kalau pakai air wudhunya khawatir persediaan airnya habis, turunlah syariat tayamum. Masya Allah. Jadi karena peristiwa hilangnya kalung, turun syariat, yang mana syariat ini sangat-sangat menjadi solutif bagi orang-orang beriman, yaitu tayamum. Makanya siang harinya Abu Bakar marah, malam harinya begitu tahu ini syariat turun gara-gara kejadian kalung ini, maksudnya akibat kalung ini, Abu Bakar yang tadinya marah nggak jadi marah. Kalungmu berkah ya Nduk. Sama seperti kalimat itu yang dikatakan oleh Nabi. Kalungmu berkah sekali wahai Aisyah. Akibat kalung satu syariat diturunkan. Akhirnya karena sampai malam hampir menjelang pagi kalung nggak ketemu, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Tahu nggak Pak? Jadi ternyata kalungnya itu di mana? Begitu pasukan mau melanjutkan perjalanan, kalungnya itu di bawah ontanya Abu Bakar. Ini Masya Allah. Jadi onta itu menjadi wasilah Allah untuk menyembunyikan kalung, dan qadarullah itu ontanya onta ayahnya sendiri, yang mana kejadian itu jadi syarat, jadi wasilah turunnya sebuah syariat. Makanya orang beriman itu harus pintar-pintar mengambil hikmah dari setiap kejadian yang sepahit mungkin, yang kita tidak sukai sekalipun, karena di baliknya itu pasti ada hikmah. Palungnya ketemu, jadi mereka berangkat, syariat didapatkan, pun Bunda Aisyah juga ikut bahagia. Sampai di Bani Mustalik, kemudian pengepungan terjadi, perang sudah dilaksanakan, kemudian pulang. Nah, ketika pulang, mereka perjalanan pulang. Nah, waktu itu Bunda Aisyah pisah sama Rasulullah. Rasulullah pakai kendaraan lain, Bunda Aisyah menaiki kendaraan yang berbeda. Nah, jadi kan yang dinaiki sama mereka itu onta yang atasnya ada apa namanya itu ya, kayak gubuk gitu. Ini mereka nggak tahu itu di situ ada orang atau enggak. Setelah pasukan pergi meninggalkan Bani Mustalik, semuanya pergi. Ternyata terulang kembali. Bunda Aisyah lagi-lagi kehilangan kalung. Jadi kalung tadi yang hilang ketika perjalanan ke Bani Mustalik hilang kembali setelah mau pulang dari Bani Mustalik. Nah, kalung karena hilang, Bunda Aisyah rela ditinggal sama pasukan, ditinggal sama kendaraannya. Entah, pokoknya kalungku ketemu dulu, mau ontaku sudah berangkat, mau pasukannya sudah habis. Nah, saat itu ada satu sahabat yang dia mendapatkan tugas sebagai tim penyapu. Nah, Sofwan. Nah, si Sofwan ini yang saat itu sebagai tim penyapu ngecek sana sini, kemudian dilihat gak ada, lah kok dari jauh kejauhan kelihatan ada perempuan memakai jilbab. Nah, saat itu belum turun syariat hijab. Tahu Afan ini sudah turun belum kalau nggak salah. Tahu itu istri Nabi, itu Bunda Aisyah. Nah, Sofwan ini saking adabnya terhadap istri Nabi, terhadap perempuan, Sofwan semenjak ketemu Bunda Aisyah di situ tidak ada orang kecuali Sofwan dan Bunda Aisyah sampai nanti kejadian di Madinah. Itu Sofwan tidak berbicara sama Bunda Aisyah kecuali sekali. Sofwan hanya mengatakan,
Bunda kenapa terlambat? Kenapa kamu masih di sini mencari kalung? Bunda masuk. Hanya mengatakan itu. Jadi hanya mengatakan sebab kenapa Bunda Aisyah masih di sini padahal pasukan sudah tidak ada. Kemudian apa penyebab? Sama mengatakan mempersilahkan untuk menaiki ontanya. Nah, sedangkan ontanya tidak seperti onta yang kendaraan Bunda yang asli. Jadi onta seperti biasa, jadi naik dan kemudian dilihat sama orang. Nah, perjalanan dari Bani Mustalik sampai Madinah, Bunda Aisyah dinaikkan onta dan Sofwan menuntunnya. Nah, kejadian hadisul ifki dimulai. Begitu sampai gerbang Madinah, ada 3 orang Madinah yang saat itu ada satu sahabat Hasan bin Sabit, dua-duanya, kemudian 2 orang sisanya adalah orang munafik. Saat itu mereka melihat, itu bukannya istri Nabi, kok bisa-bisanya dibonceng sama Sofwan. Nah, ini bahayanya kita kalau seandainya kita mendapatkan informasi lebih awal dibanding yang lain. Bahaya atau fitnah atau resiko. Jadi kadang kita itu kalau mendapatkan informasi lebih awal itu bisa jadi itu rezeki, bisa jadi itu fitnah. Makanya hati-hati sama fitnah ketika kita mendapatkan informasi lebih awal, apalagi informasi itu tidak buruk. Informasi itu buruk, bisa jadi kita nggak kuat sama fitnahnya. Nah, orang munafik, wah itu umpan empuk sekali nih buat kemudian menghancurkan barisan orang beriman. Begitu tahu kejadian Bunda dibonceng sama si Sofwan membawa unta di atasnya Bunda Aisyah, padahal nggak lihat kejadian kecuali kejadian itu. Orang munafik langsung menyebarkan kabar Bunda berbuat serong sama Sofwan. Kejadian itu keluar dari mulut orang munafik dan langsung menyebar luas. Nah, karena di situ ada Hasan bin Sabit. Nah, ini Hasan bin Sabit kan orang beriman. Dia syair Nabi. Dia itu ibaratnya kalau Nasdem punya metro untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan Nasdem, gitu ya. Kalau kita gambaran Hasan bin Sabit di mata Nabi. Nah, Hasan bin Sabit itu sebagai Nabi itu seperti metro bagi Nasdem. Dia itu yang selama ini bukan bagi Nabi saja, tapi bagi Islam. Islam bisa diterima salah satunya dengan wasilah lisan Hasan. Islam bisa diterima dengan mudah, orang bisa memahami dengan nyaman, dengan enak, itu melalui lisan Hasan. Tetapi karena pada kejadian ini Hasan tidak bisa sekuat itu menerima fitnah di kejadian hadisul ifki. Nah, Hasan salah satunya orang yang termakan perkataan orang munafik. Begitu orang-orang munafik mengatakan Bunda Aisyah, jadi langsung kemakan logika mereka dan ikut-ikutan menyebarkan hal itu. Insya Allah Bunda Aisyah nggak tahu. Bunda Aisyah semenjak pulang dari mana itu? Dari Bani Mustalik, Allah uji dengan sakit yang membuat Bunda Aisyah nggak pernah keluar rumah. Hingga akhirnya kejadian itu sampai di telinga Nabi. Nabi pun juga nggak tahu. Nabi sebagai manusia biasa seperti halnya kita, mengetahui hal gaib karena wahyu. Dan wahyu saat itu belumlah turun untuk membenarkan benar atau tidak kejadian Bunda Aisyah sama Sofwan ini. Hingga akhirnya Nabi juga nggak bisa ngambil keputusan, nggak bisa berspekulasi. Yang Nabi bisa hanyalah sabar mendengarkan istrinya, mendengarkan kabar betul tentang istrinya yang paling disayangi. Hingga akhirnya Nabi ini sebagai suami dari Bunda Aisyah mengurangi intensitas komunikasinya. Bunda Aisyah dan mulai merasa
kok ada yang aneh dari Nabi, dari suamiku. Tapi Bunda Aisyah nggak tahu mau cerita kemana. Akhirnya Bunda Aisyah saat itu yang bersamai hanya satu orang, Ummur Roman. Ummur Roman ini yang sebenarnya melindungi informasi ini supaya nggak terdengar ke Bunda Aisyah. Jadi Ummur Roman itu adalah salah satu khodimah yang disiapkan menggantikan peran ibu bagi Bunda Aisyah. Sehingga saat Bunda Aisyah sakit dirawat di rumah, yang menjaganya adalah Ummur Roman ini. Bunda Aisyah tahu dari Ummur Roman, tahunya pun nggak sengaja. Saat itu ketika Bunda Aisyah ada hajat ingin ke kamar mandi, kemudian Ummur Roman mengantarkan, karena saking jengkelnya sama orang-orang yang menyebarkan kabar buruk itu dan kasihannya terhadap Bunda Aisyah yang dirawatnya saat itu, keceplosan. Celakalah si fulanah itu. Nah, si fulanah ini sebenarnya yang menyebarkan kabar itu. Padahal si fulanah ini masih terkenal Islamnya. Nah, Bunda Aisyah mendengarkan seperti itu. Bunda Aisyah masih polos. Ada apa, Bu? Kan dia orang beriman seperti kita. Kalau kita ada masalah ya jangan langsung dilaknat. Tetapi akhirnya Ummur Roman pun bercerita, jadi gini Aisyah, di luar rumah itu ada kejadian ini itu. Bunda Aisyah shock, karena ini semadina Pak. Bagaimana tidak, istri seorang pemimpin, orang yang mereka kenal sebagai seorang nabi, kemudian terdengar kabar melakukan hal seperti itu. Karena padahal tidak jauh di tahun keempat Hijriah telah menjatuhkan hukuman rajam ditambah itu. Jadi kan nggak jauh 4 Hijriah sama 5 Hijriah. Mungkin mereka menanti-nanti, ayo ini Muhammad ini bagi musuhnya menanti-nanti, berani nggak itu mereka nanti si Muhammad merajam istrinya sendiri. Berani nggak tuh orang-orang beriman merajam istri Nabi mereka? Digoreng sedemikian rupa. Akhirnya Bunda Aisyah karena tahu informasi itu tambah bingung kepada siapa dia harus bercerita. Akhirnya satu-satunya tempat Bunda Aisyah. Jadi Bunda Aisyah baru sadar apa tuh? Kemudian baru sadar, oh itu selama ini yang menjadi sebab Nabi komunikasinya kurang sama aku selama ini. Setelah pulang dari Bani Mustalik sampai sekarang komunikasinya kok tidak seperti biasanya. Istri merasa. Jadi salah satu pelajaran besar dari kejadian ini adalah salah satu hukuman berat bagi seorang istri itu sebenarnya didiamkan oleh suami. Makanya mendiamkan suami mendiamkan istri itu adalah hukuman menurut kita ringan, tetapi sebagai istri itu berat. Saking beratnya hukuman itu diatur sama syariat, yaitu ila namanya. Jadi nggak boleh asal kita kalau seandainya mendiamkan istri. Kalau hanya mendiamkan sebentar mah nggak apa-apa, misalkan karena kejadian sesuatu kemudian supaya paham kita nggak berbeda. Tapi kalau nggak mendiamkan dalam waktu lama lebih dari 3 hari, itu ada aturannya. Maka Bunda Aisyah semakin sedih dan pulang ke rumah ibunya, menyampaikan, menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya. Dan ibunya pun juga nggak bisa percaya. Gimana percaya? Anaknya ini adalah istri Nabi. Kalau sekiranya itu berita dusta, pasti sesegera mungkin wahyu akan turun memberitahu Nabi. Itu anggapan orang-orang beriman saat itu. Makanya orang beriman banyak juga yang kepuncut sama kabarnya orang-orang munafik ini. Akhirnya mereka kemudian menjadikan Abu Bakar sebagai wasilah. Jadi sebagai wasilah. Kan kalau ke Nabi mereka enggan, hingga akhirnya ke ayahnya Abu Bakar, "Mbok, yuk ini diselesaikan."
supaya kalau seandainya ini buruk segera diambil solusi, kalau tidak supaya kabar buruk ini sepatnya hilang dari Madinah karena nggak baik. Jadi fitnah, permusuhan pada sebuah organisasi itu menghambat perkembangan organisasi itu. Orang muslimin, kaum muslimin di Madinah nggak ada perkembangan sama sekali, nggak ada kemajuan akibat kejadian itu. Setelah Bani Musthalib yang biasanya mereka mengatur strategi setelah satu perang ke perang lainnya, apa yang akan dilakukan, bagaimana sikap di Madinah, tetapi kejadian itu membuat semuanya beku, nge-freeze semuanya, saling diem-dieman. Yang orang munafik tidak henti-hentinya mengabarkan berita palsu itu, yang orang beriman juga nggak bisa menolak mentah-mentah kabar itu, karena tadi ini kan suaminya Nabi. Kalau Allah dusta pasti wahyu akan segera turun. Nah akhirnya begitu Abu Bakar ingin dijadikan wasilah menyelesaikan permasalahan tersebut, Abu Bakar tahu ini, Masya Allah, Abu Bakar saat itu bersikap sebagai mertua yang sangat bijak. Jadi mertua yang sangat bijak sekali dalam hal ini. Abu Bakar ketika diminta untuk menyelesaikan urusan ini, apa yang dikata Abu Bakar? Ini bukan permasalahan saya, ini permasalahan antara Aisyah dengan suaminya. Sehingga Abu Bakar nggak mau melangkah. Jadi mertua yang baik itu jangan buru-buru masuk ke urusan rumah tangga anak, karena kita nggak tahu seperti apa dampak dari akibat kita masuk ke permasalahan mereka. Bisa jadi nggak menyelesaikan masalah, atau malah sebaliknya semakin ruyang. Kadang urusan rumah tangga itu, bahkan sahabat, ini salah satu adab juga. Permasalahan keluarga pada seorang guru itu, murid walaupun ingin menjaga citra guru, menyayangi guru, membantu, kalau berbicara urusan keluarga, seorang murid itu tidak pantas ikut campur. Nah, jadi Abu Bakar sebagai mertua, sebagai murid Nabi, diam, nggak mau ikut-ikutan untuk berusaha menyelesaikan masalah ini. Akhirnya kejadian diem-dieman semakin terjadi di tubuh kaum muslimin. Sekali Rasulullah mendatangi Bunda Aisyah, dan Rasulullah ketika mendatangi Bunda Aisyah tidak seperti biasanya. Yang biasanya datang dengan muqaddimah, dengan sapaan. Nabi datang ke rumah tanpa basa-basi kemudian mengatakan, wahai Aisyah, apakah kabar yang terdengar di luar itu apakah benar? Kalaulah benar, segera akui, semoga Allah ampuni tobat kamu. Kalaulah tidak benar, semoga Allah segera menurunkan solusi untuk permasalahan ini. Aisyah sebagai seorang istri mendapatkan pertanyaan itu dari lisan suami. Kira-kira seperti apa? Ya Allah, suamiku ternyata ikut-ikutan percaya. Jadi yang selama ini si Bunda Aisyah hanya berprasangka, oh jangan-jangan ini yang membuat suamiku berbicaranya tidak seperti biasanya. Kemudian ditambah pertanyaan itu, Bunda Aisyah bukannya malah akhirnya suamiku menanyakan, enggak, istri. Jadi Masya Allah, kalau terjadi kasakusuk berita yang tidak benar, berita burung pada diri istri itu, langkah suami yang sebenarnya niat baiknya mau tabayun, itu kadang malah menyakiti seorang istri. Makanya kalau kita tarik ke kejadian kalung hilang, Pak, pas kejadian kalung hilang itu, pas turun syariat tayamum, apa yang dikerjakan sama Nabi? Sahabat-sahabat pada mangkel, bapaknya Aisyah ikut mangkel. Yang dilakukan sama Nabi apa?
tiduran, Pak. Tidur udah biasa, istirahat ya, mumpung berhenti ya tak istirahat dulu. Karena ya sebagai suami kadang nggak ada permasalahan pada istri itu, niat kita masuk, niat kita datang untuk membantu itu malah bisa jadi bukan membantu. Udah sikap suami itu dicontohkan bagaimana, udah diem dah. Kalau suami istri kita lagi ada masalah, udah diem. Nah, ketika itu Rasulullah menanyakan itu, Bunda Aisyah semakin merasa, bukan Bunda langsung menjawab, tetapi Bunda Aisyah pertama mengawali dengan rasa sakitnya semakin perih dalam hatinya. Suamiku ternyata juga ikut mempercayai ini, yang selama ini aku harus percaya sama siapa? Kemudian Bunda Aisyah menyampaikan segala hujahnya. Baik, Nabi kepada istrinya, baik kalau seperti itu pengakuan dari kamu, Nabi sebagai manusia tidak bisa langsung percaya dari Bunda Aisyah. Sedangkan kabar di luar lebih besar daripada kalimat Bunda Aisyah. Baik, kita tunggu saja dari Allah. Benar. Tidak salang dari kejadian Rasulullah memasuki rumah Bunda Aisyah, turunlah ayat yang mengatakan bahwasanya telah dusta orang-orang munafik yang membawa kabar begitu. Oh, Masya Allah, orang-orang beriman bahagia, akhirnya kabar burung yang selama ini merusak ukhuwah mereka selesai. Tetapi yang sedih siapa, Pak? Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit yang selama ini tidak ada yang berani menaiki mimbar Nabi kecuali Hasan. Tetapi Hasan waktu itu ikut-ikutan menyebarkan kabar buruk itu. Hasan menangis jadi-jadinya. Hasan dibenci sama sahabat jadi-jadinya. Hasan bingung. Hasan itu usianya bukan seperti saya yang masih muda, sudah sepuh. Sudah sepuh, makanya ya Allah, ini fitnah besar aja. Kadang kalau masih muda gitu ya, kita itu ngambil langkah, kadang kita mikirnya nggak sedemikian rumitnya. Tapi kalau usia sudah lanjut gitu ya, ada masalah, kasihan Hasan. Dilema harus ngapain saya, hingga akhirnya mendapatkan hukuman dari Nabi, hukuman dari langit, menyelesaikan hukuman itu. Dan pelajaran besarnya adalah tidak semua kabar yang kita dapatkan dan kita menjadi awal yang mendengar kabar itu adalah baik bagi kita. Kalau bisa, kalau ada kabar buruk mulai mendekat telinga kita, diupayakan menjauh, karena bisa jadi kita nggak kuat sama fitnah itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang beriman yang terus bisa berhusnudzon kepada saudaranya dan terhindar dari fitnah yang kemudian membuat renggang hubungan antara kaum muslimin. Dan Allah jadikan kita sebagai orang beriman yang terus menjaga hubungan baik dengan orang beriman lainnya hingga kita dijemput oleh takdir Allah Ta'ala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum min sa'iri dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.